Teman-teman, coba kita kembali ke pagi hari tanggal 26 Desember tahun 2004. Di hari Minggu yang tenang itu, tiba-tiba bumi bergetar hebat. Sebuah gempa bumi dahsyat dengan kekuatan 9,1 hingga 9,3 magnitudo mengguncang dasar Samudra Hindia, tepat di lepas pantai barat Sumatera Utara. Gempa ini bukan gempa biasa, ini adalah gempa bumi Megatrus, salah satu yang terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Guncangannya begitu kuat sampai-sampai melepaskan energi yang setara dengan ribuan bom atom dan bahkan membuat seluruh planet kita bergetar sedikit. Getarannya terasa sampai ke berbagai negara. Tapi, kengerian yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Gempa raksasa itu memicu serangkaian gelombang tsunami yang mematikan. Hanya dalam waktu sekitar 15 hingga 20 menit setelah gempa, gelombang pertama menerjang pesisir Aceh. Bayangkan, gelombang setinggi pohon kelapa, bahkan ada yang mencapai 30 meter atau setara gedung 10 lantai, melaju dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Kota-kota pesisir seperti Banda Aceh, Maulaboh, dan Lok Semawe seakan ditelan lautan. Air hitam pekat membawa segala macam puing, mobil, potongan bangunan, dan kapal, menyapu bersih apa saja yang dilewatinya. Suara gemuruhnya memekakan telinga, bercampur dengan teriakan orang-orang yang panik berusaha menyelamatkan diri. Ini adalah pemandangan yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh mereka yang menyaksikannya. Bencana ini melanda 14 negara di sekitar Samudra Hindia, tapi Indonesia, khususnya Provinsi Aceh, adalah yang paling parah terkena dampaknya. Lebih dari 230.000 nyawa melayang di seluruh negara terdampak, dan sekitar 170.000 diantaranya berada di Aceh. Angka ini menjadikannya salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan mata pencaharian mereka dalam sekejap. Infrastruktur luluh lantak, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, semuanya hancur lebur. Kota Banda Aceh yang tadinya ramai berubah menjadi lautan lumpur dan puing. Perekonomian lumpuh total. Ini bukan hanya krisis kemanusiaan, tapi juga krisis sosial dan ekonomi yang luar biasa. Dampak psikologisnya pun sangat mendalam. Banyak yang selamat harus hidup dengan trauma kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Anak-anak menjadi yatim piatu, orang tua kehilangan anak-anak mereka. Setiap sudut kota menyimpan kenangan pahit. Kesedihan menyelimuti seluruh Aceh. Namun, di tengah kehancuran itu, ada sebuah keajaiban yang menjadi simbol harapan, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Bangunan megah ini tetap berdiri kokoh di tengah terjangan tsunami, menjadi tempat berlindung bagi banyak orang yang selamat. Keberadaannya memberikan kekuatan spiritual bagi masyarakat Aceh untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Pemerintah Indonesia saat itu segera mendeklarasikan bencana nasional dan membuka pintu bagi bantuan internasional. Ini adalah momen yang luar biasa, di mana seluruh dunia bersatu untuk membantu Aceh. Bantuan datang dari berbagai negara, organisasi kemanusiaan internasional seperti Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, PBB, serta ribuan relawan dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang membawa makanan, obat-obatan, tenda, dan yang terpenting, harapan. Bantuan ini sangat krusial di masa-masa darurat, di mana akses ke air bersih dan makanan sangat terbatas. Rumah sakit darurat didirikan untuk merawat korban yang luka-luka. Proses evakuasi dan pencarian korban menjadi prioritas utama. Tim SAR, TNI, Polri, dan relawan bekerja tanpa lelah, siang dan malam, menyisir puing-puing untuk mencari korban yang mungkin masih hidup atau mengevakuasi jenazah. Ini adalah tugas yang sangat berat, baik secara fisik maupun emosional. Banyak jenazah yang harus dimakamkan secara massal untuk mencegah penyebaran penyakit. Di setiap sudut, kita bisa melihat kantong-kantong jenazah berjejer, sebuah pemandangan yang menyayat hati. Namun, di tengah tragedi itu, ada juga kisah-kisah mengharukan tentang pertemuan kembali anggota keluarga yang terpisah dan penyelamatan-penyelamatan yang ajaib. Setelah fase darurat selesai, dimulailah tahap rekonstruksi dan rehabilitasi besar-besaran. Pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR Aceh Nias untuk mengoordinasikan upaya pembangunan kembali. Ini bukan hanya tentang membangun kembali rumah dan jalan, tapi juga membangun kembali kehidupan masyarakat. Ribuan rumah baru dibangun, sekolah dan rumah sakit didirikan kembali, dan program-program pemberdayaan ekonomi diluncurkan untuk membantu masyarakat memulai lagi mata pencaharian mereka.
Proses ini memakan waktu bertahun-tahun dan melibatkan kerjasama dari banyak pihak. Salah satu dampak positif yang tak terduga dari tragedi ini adalah percepatan proses perdamaian di Aceh. Bencana ini menyatukan semua pihak yang bertikai, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia, dalam kesedihan yang sama. Mereka menyadari bahwa ada musuh yang lebih besar, yaitu penderitaan rakyat. Momentum ini dimanfaatkan untuk kembali ke meja perundingan, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan Helsinki pada Agustus tahun 2005. Perjanjian damai ini mengakhiri konflik puluhan tahun di Aceh dan membuka jalan bagi pembangunan jangka panjang yang lebih stabil. Tsunami membawa kehancuran, tapi juga membawa hikmah perdamaian. Kini, bertahun-tahun setelah bencana itu, Aceh telah bangkit. Wajah kota telah berubah. Pembangunan terlihat di mana-mana. Namun, kenangan akan tsunami 2004 tidak akan pernah hilang. Berbagai monumen dan museum, seperti Museum Tsunami Aceh, dibangun untuk menjadi pengingat dan pusat edukasi tentang bencana. Generasi muda diajarkan tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Sistem peringatan dini tsunami telah dipasang di sepanjang pesisir Indonesia untuk memastikan bahwa jika bencana serupa terjadi lagi, kita akan lebih siap. Kisah tsunami Aceh adalah kisah tentang duka yang mendalam, tapi juga tentang ketangguhan, harapan, dan solidaritas kemanusiaan yang luar biasa. Dari tragedi ini kita belajar banyak hal. Kita belajar tentang kekuatan alam yang dahsyat, pentingnya kesiapsiagaan, dan yang terpenting, kita belajar tentang kekuatan semangat manusia untuk bertahan dan bangkit kembali. Semangat gotong royong dan kepedulian dari seluruh dunia menunjukkan bahwa di saat-saat tersulit, kemanusiaan bisa bersinar paling terang. Mari kita terus mengenang para korban dan mendoakan mereka, serta mengambil pelajaran berharga dari peristiwa ini agar kita bisa menjadi masyarakat yang lebih tangguh di masa depan. Pada tanggal 26 Desember tahun 2004, sebuah tragedi dahsyat mengguncang dunia. Sebuah gempa bumi berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter, salah satu yang terkuat dalam sejarah, terjadi di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa ini memicu serangkaian tsunami mematikan yang melanda pesisir Samudra Hindia, dengan Aceh sebagai wilayah yang paling parah terkena dampaknya. Hari itu, yang seharusnya dipenuhi keceriaan liburan, berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Penyebab bencana ini adalah pergeseran lempeng tektonik yang luar biasa besar. Lempeng Indo-Australia menyusup ke bawah lempeng Burma, menyebabkan dasar laut terangkat secara tiba-tiba. Pergerakan vertikal ini memindahkan volume air laut yang sangat besar, menciptakan gelombang raksasa yang melesat melintasi lautan dengan kecepatan pesawat jet. Ketika gelombang ini mencapai perairan dangkal di pesisir Aceh, ketinggiannya melonjak drastis, ada yang mencapai hingga 30 meter atau setara dengan gedung 10 lantai. Gelombang hitam pekat itu menyapu daratan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dampak yang ditimbulkan sungguh mengerikan. Kota Banda Aceh dan kota-kota pesisir lainnya luluh lantak. Bangunan, jembatan, dan jalan raya hancur lebur seolah terbuat dari kardus. Daratan berubah menjadi lautan lumpur yang dipenuhi puing-puing dan reruntuhan. Listrik padam total, komunikasi terputus, dan akses ke wilayah bencana menjadi sangat sulit. Seluruh infrastruktur yang menopang kehidupan masyarakat lenyap dalam sekejap. Aceh terisolasi dari dunia luar, menyisakan kepanikan dan kebingungan bagi mereka yang selamat. Bencana ini menelan korban jiwa yang sangat besar. Diperkirakan lebih dari 230.000 orang kehilangan nyawa di belasan negara. Dengan Indonesia, khususnya Aceh, menyumbang lebih dari 170.000 korban jiwa. Angka ini belum termasuk puluhan ribu orang yang hilang dan tidak pernah ditemukan. Keluarga-keluarga tercerai-berai, anak-anak kehilangan orang tua, dan orang tua kehilangan anak-anak mereka. Setiap sudut jalan menceritakan kisah duka dan kehilangan. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana, menciptakan pemandangan yang menyayat hati dan memicu krisis kesehatan yang serius. Merespons skala bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, pemerintah Indonesia segera mendeklarasikan keadaan darurat nasional. Bantuan mulai digerakkan, meskipun pada awalnya menghadapi kendala besar karena rusaknya infrastruktur. Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, segera mengunjungi Aceh untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan mengoordinasikan upaya tanggap darurat. Pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR untuk Aceh dan Nias, sebuah badan khusus yang bertugas memimpin upaya pemulihan jangka panjang.
Bantuan internasional juga mulai berdatangan dari berbagai negara dan organisasi kemanusiaan di seluruh dunia. Solidaritas global ini memberikan secercah harapan di tengah kegelapan. Upaya pencarian korban menjadi prioritas utama sekaligus tantangan yang luar biasa berat. Tim SAR gabungan dari TNI, Polri, relawan lokal, dan tim internasional bekerja tanpa lelah menyisir reruntuhan dan lautan lumpur. Proses evakuasi seringkali harus dilakukan secara manual di tengah kondisi medan yang sangat sulit dan bau menyengat dari jenazah yang mulai membusuk. Banyak korban ditemukan dalam kondisi yang sulit diidentifikasi. Kuburan massal terpaksa dibuat untuk mencegah penyebaran penyakit, sebuah keputusan sulit yang harus diambil di tengah situasi darurat. Setiap jenazah yang berhasil ditemukan dan diidentifikasi memberikan sedikit kelegaan bagi keluarga yang berduka, meskipun prosesnya sangat menyakitkan. Kisah-kisah dari para penyintas memberikan gambaran yang lebih dalam tentang kengerian yang mereka alami. Ada cerita tentang seorang ibu yang harus melepaskan genggaman tangan anaknya karena terseret arus yang begitu kuat. Ada pula kisah tentang orang-orang yang berhasil selamat dengan berpegangan pada puing-puing atau memanjat ke atap bangunan yang lebih tinggi. Salah satu kisah yang paling ikonik adalah Martunis, seorang anak laki-laki yang ditemukan selamat setelah 21 hari terombang-ambing di laut dengan mengenakan jersey timnas sepak bola Portugal. Kisahnya menjadi simbol ketahanan dan harapan di tengah tragedi. Setiap penyintas membawa luka fisik dan trauma psikologis yang mendalam, sebuah pengingat abadi akan hari yang kelam itu. Tsunami Aceh 2004 tidak hanya meninggalkan kehancuran, tetapi juga pelajaran berharga. Bencana ini mendorong pengembangan sistem peringatan dini tsunami di seluruh Samudra Hindia. Kesadaran masyarakat akan mitigasi bencana meningkat pesat. Di Aceh, tragedi ini secara tak terduga membuka jalan bagi perdamaian. Kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka ditandatangani pada tahun 2005, mengakhiri konflik puluhan tahun yang telah menambah penderitaan rakyat Aceh. Dari puing-puing bencana, lahir semangat baru untuk membangun kembali, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial dan politik. Proses rekonstruksi Aceh adalah salah satu upaya pemulihan pasca bencana terbesar dalam sejarah. Dengan bantuan dana dari pemerintah dan komunitas internasional, kota-kota yang hancur mulai dibangun kembali. Rumah-rumah baru, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur publik lainnya didirikan. Program-program pemberdayaan ekonomi dan pemulihan psikososial diluncurkan untuk membantu masyarakat bangkit kembali. Museum Tsunami Aceh dibangun bukan hanya sebagai monumen untuk mengenang para korban, tetapi juga sebagai pusat pendidikan bencana bagi generasi mendatang. Aceh perlahan-lahan bangkit, menunjukkan ketangguhan dan semangat hidup yang luar biasa. Hari ini, bertahun-tahun setelah tragedi itu, Aceh telah berubah. Meskipun bekas luka masih terlihat, semangat untuk maju terus menyala. Setiap tanggal 26 Desember, masyarakat Aceh dan dunia mengenang peristiwa dahsyat itu, berdoa untuk para korban, dan merenungkan pelajaran yang telah dipetik. Tsunami 2004 akan selalu menjadi bagian dari sejarah kelam Indonesia, namun juga menjadi bukti kekuatan solidaritas manusia, ketahanan jiwa, dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan yang paling dalam sekalipun. Semoga arwah para korban beristirahat dengan tenang, dan semoga kita semua tidak pernah melupakan pelajaran berharga dari Samudra Hindia. Pagi itu, 26 Desember tahun 2004, langit di atas Aceh tampak seperti hari-hari biasanya. Anak-anak bermain di pantai, nelayan bersiap melaut, dan kehidupan berjalan normal. Tak ada yang menyangka, dalam hitungan jam, surga dunia itu akan berubah menjadi saksi bisu salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Sebuah tragedi yang akan selamanya terukir dalam ingatan kita semua. Tsunami Aceh. Semua berawal dari dasar Samudra Hindia, sekitar 160 km di lepas pantai barat Sumatera. Pada jam 7:59 pagi waktu setempat, gempa bumi dahsyat berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter mengguncang bumi. Ini bukan gempa biasa. Ini adalah gempa bumi megatrus terkuat ketiga yang pernah tercatat dalam sejarah seismologi. Getarannya begitu kuat hingga terasa sampai ke Thailand, India, bahkan Afrika. Gempa raksasa ini terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik India yang menunjam ke bawah lempeng Burma. Pergeseran vertikal dasar laut yang masif ini memindahkan volume air yang luar biasa besar, menciptakan serangkaian gelombang raksasa yang kita kenal sebagai tsunami. Gelombang ini melesat melintasi Samudra Hindia dengan kecepatan jet, tanpa ampun,
menuju daratan yang tak menaruh curiga. Kurang dari 30 menit setelah gempa, gelombang pertama menerjang pesisir Aceh. Tapi ini bukan gelombang biasa yang kita lihat di pantai. Ini adalah dinding air setinggi lebih dari 30 meter, setara dengan gedung 10 lantai, yang meluncur dengan kekuatan tak terbayangkan. Air laut tiba-tiba surut secara drastis, memperlihatkan dasar laut yang biasanya tersembunyi. Sebagian orang yang penasaran justru mendekat, tidak tahu bahwa itu adalah pertanda malapetaka. Lalu, dinding air itu datang, menghantam daratan dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Gelombang itu menyapu bersih apa saja yang dilewatinya. Rumah, sekolah, masjid, jembatan, dan pepohonan, semuanya rata dengan tanah dalam sekejap. Kota Banda Aceh, yang paling dekat dengan epicentrum gempa, luluh lantak. Gelombang hitam pekat yang membawa puing-puing bangunan dan kendaraan bergerak masuk hingga berkilo-kilometer ke daratan, mengubah lanskap kota menjadi lautan lumpur dan reruntuhan. Dampaknya sungguh katastrofik. Infrastruktur vital hancur total. Listrik padam, komunikasi terputus, dan akses jalan terblokir. Aceh seolah terisolasi dari dunia luar. Gambaran setelah tsunami adalah pemandangan kehancuran total. Kapal-kapal besar terdampar di tengah kota, mobil-mobil bertumpuk seperti mainan rusak, dan puing-puing bangunan tersebar sejauh mata memandang. Ekonomi lokal lumpuh total. Lahan pertanian terendam air asin, tambak udang hancur, dan ribuan nelayan kehilangan mata pencaharian mereka. Namun, di atas semua kehancuran materi, dampak yang paling menyayat hati adalah hilangnya nyawa manusia. Diperkirakan sekitar 230.000 jiwa melayang di Aceh dan Nias. Angka ini menjadikan tsunami Samudra Hindia 2004 sebagai salah satu bencana dengan korban jiwa terbanyak sepanjang masa. Keluarga tercerai-berai, anak-anak kehilangan orang tua, dan orang tua kehilangan anak-anak mereka. Setiap sudut kota menyimpan kisah pilu tentang perpisahan yang tiba-tiba dan tragis. Di tengah kekacauan, ada kisah-kisah perjuangan untuk bertahan hidup. Orang-orang berlari sekuat tenaga, memanjat pohon, atau naik ke atap bangunan yang lebih tinggi. Ada yang berhasil, namun lebih banyak lagi yang tersapu oleh arus deras. Setiap penyintas membawa luka, baik fisik maupun psikologis, yang mendalam. Mereka adalah saksi hidup dari kedahsyatan alam yang tak terduga. Pemerintah Indonesia, yang awalnya kesulitan memahami skala bencana akibat putusnya komunikasi, segera bergerak. Status darurat nasional diumumkan. Bantuan dari seluruh penjuru Indonesia dan dunia mulai berdatangan. Militer, relawan, dan organisasi kemanusiaan internasional bahu-membahu dalam operasi tanggap darurat terbesar yang pernah ada. Misi utama saat itu adalah pencarian dan evakuasi korban. Tim SAR bekerja tanpa lelah, menyisir reruntuhan dan tumpukan puing untuk menemukan mereka yang mungkin masih selamat atau mengevakuasi jenazah. Proses ini sangat sulit dan emosional. Ribuan jenazah ditemukan setiap hari. Karena jumlahnya yang masif dan kondisi yang mulai membusuk, pemakaman massal menjadi satu-satunya pilihan untuk mencegah wabah penyakit. Kuburan massal di Lambaro dan Soan menjadi monumen bisu dari tragedi ini. Bantuan kemanusiaan pun mengalir deras. Makanan, air bersih, obat-obatan, dan tenda darurat didistribusikan kepada para penyintas yang kehilangan segalanya. Rumah sakit lapangan didirikan untuk merawat ribuan korban luka. Dunia bersatu untuk Aceh. Bantuan finansial dan logistik dari puluhan negara membantu meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan. Di balik tragedi ini, ada secercah hikmah. Bencana ini berhasil menyatukan faksi-faksi yang bertikai di Aceh. Gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Indonesia, yang telah berkonflik selama puluhan tahun, akhirnya duduk bersama dan menandatangani perjanjian damai di Helsinki, Finlandia, pada Agustus tahun 2005. Tsunami menjadi katalisator bagi perdamaian abadi di Serambi Mekah. Kini, bertahun-tahun setelahnya, Aceh telah bangkit. Puing-puing telah dibersihkan, rumah-rumah dan infrastruktur baru telah dibangun, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Monumen seperti Museum Tsunami Aceh dan kapal PLTD Apung menjadi pengingat abadi akan kekuatan alam dan ketangguhan semangat manusia. Tsunami Aceh 2004 adalah luka yang dalam bagi bangsa Indonesia dan dunia. Tapi dari puing-puing itu, kita belajar tentang pentingnya sistem peringatan dini, ketangguhan dalam menghadapi cobaan, dan kekuatan solidaritas kemanusiaan yang tak mengenal batas. Kisah Aceh adalah bukti bahwa setelah badai tergelap sekalipun, matahari akan kembali bersinar, dan kehidupan akan tumbuh kembali dengan lebih kuat.
Terima kasih telah menyimak kisah ini. Mari kita sejenak mengirim doa untuk para korban dan mengingat semangat gotong royong yang menyatukan kita semua saat itu. Jangan lupa subscribe channel ini untuk konten sejarah dan edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.